Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini saya masih tetap membahas tentang soal SKB bagi guru SD. Namun kali ini di bidang profesionalisme, yaitu khususnya di mata pelajaran matematika. Jadi bagi teman-teman yang ingin tetap menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe ya. Jadi mari kita mulai. Let's start. Teman-teman, mari kita mulai latihan SKB-nya. Kita mulai dari nomor 1. Seorang penjahit menerima 2/3 meter kain putih berbunga-bunga untuk dijadikan sapu tangan. Untuk tiap sapu tangan memerlukan 1/6 meter. Berapa banyak sapu tangan yang dapat dibuat? A2, B4, C6, D8, E10. Jadi ini jawabannya adalah B. Jadi perlu teman-teman perhatikan bahwa 2/3 meternya ini nanti kita bagi karena ini kan bahan awalnya itu adalah 2/3 meter, kemudian kita mau membuatnya menjadi sapu tangan. Jadi ini perlu kita membaginya menjadi 1/6. Jadi kalau sudah operasional perhitungan seperti ini, kalau udah pakai bagi berarti tinggal kita mengkalikannya saja. Jadi 2/3 kita kalikan dengan 6/1, jadi hasilnya adalah 12 dibagi 3. Nanti hasilnya adalah 4. Kita beralih ke nomor 2. Dina, Sally, dan Ardi bekerja di percetakan. Setiap 45 menit, Dina minum segelas air. Sally minum air setiap 60 menit, dan Ardi minum setiap 90 menit. Jika mereka minum bersama pada jam 8, setelah berapa jam mereka minum bersama lagi? A. 8, B. 9, C. 10, D. 11, E. 12. Jadi ini jawabannya adalah D. Jadi hal yang pertama kita lakukan adalah kita harus membuat KPK-nya atau persekutuan terkecilnya dulu. Ini kita pakainya yang biasa saja seperti kita membuat perkalian saja. Jadi kita mulai dari 45, nanti kita susun dari 45, 90, 135, 180. Sama juga dengan 60, ini tinggal kita mengkalikannya saja. 60, 120, 180, kemudian 90, kemudian 180. Maka di sini KPK-nya udah ketemu yaitu 180. Kalau sudah ketemu KPK-nya, berarti 180 ini kira-kira kalau kita mau ubah ke jamnya itu kira-kira berapa? Nah, 180 menit itu sama dengan 3 jam. Jadi di sini karena mereka samanya start awalnya itu mulai jam 8, berarti jam 8-nya ini kita tambah dengan 3. Maka mereka akan bersama-sama nanti di jam 11. Maka jawabannya adalah yang D. Kita beralih ke nomor 3. Perbandingan antara banyak spidol merah, kuning, dan biru di sebuah toko adalah 2/3/5. Jika jumlah ketiga jenis spidol 120, berapa selisih spidol kuning dan merah? A. 20, B. 16, C. 22, D. 10, E. 12. Jadi ini jawabannya adalah E. 12. Jadi hal yang pertama teman-teman perlu perhatikan adalah perbandingan. Jadi perbandingan ini teman-teman tinggal mengidentifikasi saja. Misalnya seperti ini. 2 itu untuk warna merah, kemudian 3 itu untuk warna kuning, dan 5 itu untuk warna biru. Nah, jadi ini perbandingannya ini tinggal teman-teman tambahkan aja. 2 ditambah 3 ditambah 5 maka hasilnya adalah 10. Nah, langkah berikutnya ini kita mau mencari kira-kira jumlah spidol kuning itu berapa sih jumlahnya. Nah, caranya adalah spidol kuning ini kita sama dengankan dengan 3/10. Karena perbandingan spidol kuning itu 3, maka 3/10 kita kalikan dengan 120. 120-nya itu adalah total jumlah spidol. Nah, nanti 3 kita kalikan dengan 120, maka hasilnya adalah 360. Kemudian kita bagi dengan 10, maka hasilnya adalah 36. Berikutnya kita mau mencari spidol merah karena spidol merah yang ditanyakan. Jadi spidol merah itu perbandingannya adalah 2, maka 2 dibagi 10 kita kalikan dengan 120. Jadi 2 kita kalikan dengan 120 maka hasilnya adalah 240. Kita bagi dengan 10 maka jumlahnya adalah 24. Jadi spidol kuning kita udah menemukannya dan spidol merah juga. Nah, di sini baru kita cari selisihnya. Namanya juga selisih berarti ini kita menguranginya. Berarti spidol kuning kita kurangi dengan yang merah. Karena spidol kuning jumlahnya 36, maka kita akan mengkurangkannya dengan jumlah spidol merah juga. Berarti 36 kita kurangi 24, maka hasilnya adalah 12.
Kita beralih ke nomor 4. 18 pekerja dapat menyelesaikan sebuah pekerja selama 50 hari. Setelah pekerja tersebut dikerjakan selama 15 hari, kemudian pekerjaan dihentikan selama 20 hari. Agar pekerjaan tetap selesai tepat waktu, diperlukan pekerja tambahan sebanyak A. 24 orang, B. 36 orang, C. 42 orang, D. 50 orang, E. 52 orang. Jadi ini jawabannya adalah A, 24 orang. Jadi hal yang pertama perlu teman-teman lakukan adalah mengidentifikasi atau paling gampangnya kita buat seperti ini. Ada pekerja dan hari. Jadi awalnya adalah pekerjanya adalah 18 orang, kemudian hari yang ditentukan adalah 50. Tapi di kemudian hari 18-nya ini tetap pekerjanya 18, kemudian harinya ini udah dikerjakan selama 15 hari, maka 50-nya kita kurangkan dengan 15, maka sisa harinya adalah 35. Kemudian, ini pekerjaannya dihentikan, tapi tetap harinya itu kan targetnya 50, jadi tetap diperlakukan. Jadi tetap kita akan mengkurangkannya dengan 20, maka hasilnya adalah 15. Nah, yang kita gunakan adalah pekerja itu adalah 18, harinya kita gunakan adalah 35 hari. Kemudian kira-kira berapa sih pekerja yang kita tambahkan? Ya, ini kita anggap sebagai X, kemudian harinya adalah 15. Ini tinggal kita kalikan dengan angka di depannya saja. Maka hasilnya adalah 18 kita kalikan dengan 35, kemudian X-nya kita kalikan dengan 15. 18 dikalikan 35, maka hasilnya adalah 630. Ini kita bagi dengan 15, maka hasil X-nya adalah 42. Kemudian, karena ini yang diminta adalah kira-kira tambahan pekerja itu berapa orang yang kita butuhkan. Maka X-nya adalah 42, ini kita kurangkan dengan pekerja di awal yaitu 18. Maka 42 kita kurangkan dengan 18, maka hasilnya adalah 24. Next kita beralih ke nomor 5. Tony dapat menyelesaikan pemasangan pagar bambu di sekeliling kebun selama 21 hari. Sedangkan Tono dapat menyelesaikan pekerjaan yang sama selama 28 hari. Jika pekerja tersebut dikerjakan bersama, maka akan selesai selama A. 10 hari, B. 12 hari, C. 14 hari, D. 16 hari, E. 18 hari. Jadi ini jawabannya adalah yang B, yaitu 12 hari. Jadi hal yang pertama kita mengidentifikasinya lagi. Jadi Tony itu kan dia membutuhkan waktu untuk menyelesaikan kebunnya adalah 21 hari. Di sini kita ubah dia menjadi pecahan, jadi 1/21. Kemudian Tono juga 28 hari, kita ubah lagi dengan menjadi pecahan, jadi 1/28. Nah, jadi Tony dan Tono ini kita tambah karena dia bekerjanya bergabung, jadi disatukan. Jadi 1/21 ditambah dengan 1/28. Nanti kita samakan penyebut. Jadi hasilnya adalah 4/84 ditambah dengan 3/84. Jadi hasilnya adalah 7/84. Kemudian karena ini mereka bergabung bekerja, jadi ini kita ibaratkan adalah satu orang. Jadi ini kita pakai 1 berbanding atau 1 dibagi dengan 7/84. Nanti 84-nya kita kalikan 1 bagi dengan 7. Jadi 84-nya kita bagi dengan 7, maka hasilnya adalah 12 hari. Next kita ke nomor 6. Pak Yuda membeli sebuah sepeda seharga Rp680.000. Pak Yuda menghias sepeda tersebut sehingga kembali mengeluarkan biaya Rp120.000. Sepeda itu kemudian ia jual dengan harga Rp960.000. Besar keuntungan penjualan sepeda Pak Yuda tersebut adalah A. 10%, B. 20%, C. 25%, D. 30%, E. 35%. Jadi ini jawabannya adalah yang B, 20%. Jadi hal yang pertama teman-teman perlu perhatikan di sini untuk pertanyaannya adalah besar keuntungan penjualan sepeda. Tapi di optionnya itu dia menanyakan persen. Istilahnya jawabannya adalah persen. Maka hal yang perlu kita perhatikan bahwa ini yang ditanyakan adalah keuntungan dalam bentuk persentase. Jadi kita awal maksudnya kita mencari dulu modal awal yang dikeluarkan sama Pak Yuda. Dia membeli sepeda seharga 680, ini kita anggap sebagai modal juga. Kemudian dia menghias sepeda itu 120 ini
tetap kita anggap sebagai modal awalnya. Jadi total modal awalnya adalah 800.000. Nah, karena ini modal, bisa kita labeli dia dengan harga beli. Harga belinya adalah 800.000 rupiah. Karena sepeda ini udah dijual, ini bisa kita kategorikan bahwa dia untung ya, karena ini kan modal awalnya atau harga belinya adalah 800.000, tapi dia jual dengan harga 960.000, berarti ini dia untung. Jadi untuk rumus untung adalah harga jual kita kurangi dengan harga beli. Jadi 960 ribunya kita kurangkan dengan 800 ribu, maka keuntungannya adalah 160 ribu. Karena yang ditanyakan adalah persentase, maka untuk persentase untung adalah rumusnya adalah untung kita bagi dengan harga beli kita kalikan dengan 100%. Nah, karena untungnya adalah 160 ribu, maka kita bagi dia dengan modal awalnya atau harga belinya adalah 800 ribu, kita kalikan dengan 100. Maka hasilnya adalah 16 juta kita bagi dengan 800 ribu. Ini tinggal kita coret saja 5 nolnya supaya lebih ringan dalam mengoperasikan pembagiannya. Jadi hasilnya adalah 160 kita bagi dengan 8. Maka hasil presentasi untungnya adalah 20%. Next, kita beralih ke pertanyaan nomor 7. Perhatikan gambar di samping. Panjang ED adalah A 4 cm, B 5 cm, C 6 cm, D 7 cm, E 8 cm. Jadi ini jawabannya adalah yang C. Jadi ini ada gambar seperti segitiga gitu, tapi dia menumpuk-numpuk gini. Ini kita pakai rumus Pitagoras, di mana Pitagoras itu rumusnya adalah AB kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah dengan AC kuadrat. Atau bisa juga kita mengatakan sisi miring kuadrat sama dengan sisi siku-siku kuadrat ditambah dengan sisi siku-siku kuadrat. Yang pertama adalah kita cari dulu panjang BE ya. BE-nya kita cari dulu, berarti BA-nya kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah dengan BE kuadrat. Jadi ini karena AB nilainya atau BA ini nilainya 10, berarti 10 kita kalikan dengan 10. Berikutnya AE. AE-nya nilainya 8, maka 8 kita kalikan dengan 8. Yang ditanyakan berarti BE. Nah, berarti 10 kita kalikan 10 hasilnya adalah 100. Kemudian 8 kita kalikan dengan 8 hasilnya 64. Jadi kita tinggal pindah posisi saja. BE kuadrat sama dengan 100 dikurangi 64. Maka BE-nya hasilnya adalah akar 36. Jadi akar 36 adalah 6. Nah, sekarang BE-nya udah kita temukan bahwa panjangnya adalah 6. Namun yang ditanyakan adalah ED. Nah, untuk tindak lanjutnya berarti sekarang kita mau mencari nilai BD dulu ya. Jadi BC kuadrat, ini BC kuadratnya adalah 13 cm. Kemudian kita samakan dengan CD. CD-nya 5. Ini kayaknya salah tulis ya. Jadi 13-nya kita kalikan dengan 13. Maka hasilnya 169. Kemudian BD-nya masih kuadrat ditambah dengan 25. BD kuadrat sama dengan 169 kita kurangkan dengan 25. Maka BD-nya adalah akar 144. BD sama dengan 12. Akar 144 adalah 12. Nah, baru karena udah ketemu bahwa BE 6 dan BD adalah 12, maka yang ditanyakan adalah ED. Di sini jadi panjangnya ED itu kan BD itu panjangnya adalah 12. Kemudian BE-nya itu panjangnya adalah 6. Maka 12-nya kita kurangkan 6. Maka hasilnya adalah 6. Kita beralih ke nomor 8. Selembar kertas berbentuk seperti gambar di samping. Jika luas kertas 3.850 cm², panjang diameter kertas tersebut dengan diketahui adalah V sama dengan 22/7. A 35 cm, B 70 cm, C 85 cm, D 105 cm, E 140 cm. Jadi ini jawabannya adalah yang B. Caranya adalah kita mau mencari luas lingkaran terlebih dahulu.
Jadi, luas lingkaran rumusnya adalah 1/4 kita kalikan dengan pi dikalikan dengan d kuadrat. Diketahuinya kan L, luasnya adalah 3850. V-nya 22/7. Jadi yang ditanyakan adalah diameter. Nah, untuk luas lingkarannya berarti 104 1/4 dikalikan V dikalikan dengan D kuadrat. Karena luas lingkarannya udah kita ketahui, tinggal kita masukkan saja angka-angkanya. 3850 sama dengan 1/4 dikalikan dengan 22/7 dikalikan dengan D kuadrat. 3850 sama dengan 22/28. Ini tinggal kita mengkalikannya saja ya, 1 dikalikan dengan 22, 4 dikalikan dengan 7. Kemudian pindah posisi, bukan pindah posisi ya, jadi per 28-nya ini kita kalikan dengan 3850 sama dengan 22 dikalikan dengan D kuadrat. D kuadrat adalah 107.800 kita bagi dengan 22, jadi D sama dengan akar 4.900. Jadi akar 4.900 itu adalah 70. Maka diameternya adalah 70. Kita beralih ke nomor 9. Diketahui lingkaran dengan pusat di O dan panjang jari-jari 28 cm. Titik A dan B berada di lingkaran. Jika besar sudut AOB sama dengan 135 derajat, panjang busur AB adalah A 88 cm, B 66 cm, C 44 cm, D 33 cm, E 22 cm. Maka ini jawabannya adalah B 66 cm. Hal yang pertama kita lakukan untuk mencari panjang busur AB adalah kita harus mencari dulu keliling sebuah lingkaran. Jadi untuk mencari keliling sebuah lingkaran, rumusnya adalah 2 dikalikan pi dikalikan dengan R atau jari-jari. Karena kita udah tahu bahwa kita langsung memasukkan angkanya. 2 dikalikan dengan 22/7 dikalikan dengan 28. Maka hasilnya adalah 44/7 dikalikan dengan 28. 44 dikalikan dengan 4 sama dengan 176. Jadi 28-nya ini kita bagi dengan 7 maka hasilnya 4. Maka 44-nya kita kalikan dengan 4 maka hasilnya adalah 176. Jadi kelilingnya kita udah tahu, maka langsung kita mencari panjang busur AB. Jadi untuk mencari panjang busur AB adalah sudut AB kita bagi dengan 360. Kenapa 360? Karena lingkaran sudut derajat lingkaran itu kalau dia full berarti 360. Ini kita kalikan dengan 176 karena kita udah tahu keliling lingkaran. Jadi 23.760-nya kita bagi dengan 360. 23.760-nya kita dapatkan dari 135 kita kalikan dengan 176. Maka 23.760 kita bagi dengan 360 maka hasilnya adalah 66. Kita beralih ke nomor 10. Perhatikan gambar balok di samping. Panjang diagonal AC pada sisi ABCD adalah A9, B10, C15, D20, E25. Ini jawabannya adalah C. Jadi ini tetap sama, kita pakai rumus Pythagoras. Jadi ini sisi miringnya yang ditanyakan. Jadi AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Karena AB-nya adalah 12, berarti 12 kita kalikan dengan 12. Kemudian BC-nya adalah 9, berarti 9 kita kalikan dengan 9. Maka 12 dikalikan 12 adalah 144 ditambah dengan 81. Kemudian akar 225 ini adalah 15. Maka hasil jawabannya adalah 15. Saya rasa ini teman-teman sudah memahami tentang rumus Pythagoras. Kita beralih ke nomor 11. Perhatikan gambar di samping. Besar sudut CED adalah A50, B60, C70, D75, E80. Jadi ini jawabannya adalah A, yaitu 50. Caranya adalah
Ini kita lihat gambar bahwa gambar ini adalah sudut berpelurus atau bisa kita katakan adalah setengah lingkaran. Maka kalau dia sudut berpelurus atau setengah lingkaran, maka sudutnya adalah 180 derajat. Maka cara kita mencarinya ya tinggal kita menggabungnya saja. Berarti 4x ditambah dengan 4 ditambah dengan 3x ditambah dengan 8 ditambah dengan 5x sama dengan 180. Kemudian kita pisahkan dia antara yang sesama. Jadi ini 4x-nya kita tambahkan dengan 3x, kita tambah dengan 5x ditambah 4 ditambah 8 sama dengan 180. Lalu 4x ditambah 3x ditambah 5x ini adalah 12x ditambah dengan 12 sama dengan 180. Karena di sini ada variabel x, maka kita akan istilahnya mendiamkan 12x, yang 12-nya pindah ke samping. Jadi kalau positif kita pindahkan berarti dia min. Jadi 180-nya kita kurangkan dia dengan 12. Maka 180 kita kurangkan 12 hasilnya adalah 168. Langsung kita bagi dengan 12. Maka hasil x-nya adalah 14. Nah, karena yang ditanyakan adalah sudut CED, maka kita pakai adalah sudut CED sama dengan 3x dikalikan dengan 8. Karena x-nya sudah 14, berarti 3 kita kalikan dengan 14. Baru kita tambah dengan 8. Maka hasilnya adalah 42 ditambah 8 adalah 50. Kita beralih ke nomor 12. Perhatikan tabel di samping. Berapa persentase keluarga yang belum mempunyai anak? A 13%, B 14%, C 15%, D 16%, E 18%. Jadi jawabannya adalah yang D 16%. Caranya adalah kita menghitung dulu banyak anak. Banyak anak itu adalah 15. Kemudian banyak keluarga adalah 25. Berikutnya karena ini yang ditanya adalah persentase keluarga yang belum mempunyai anak, berarti yang belum mempunyai anak di sini ada banyak anaknya itu 0, berarti banyak keluarga itu yang kita pakai adalah yang 4. Maka untuk mencari itu adalah 4/25 dikalikan dengan 100%. Maka hasilnya adalah 400 kita bagi dengan 25, maka hasilnya adalah 16%. Kita beralih ke nomor 13. Tabel berikut menunjukkan nilai sejumlah peserta tes penerimaan karyawan di sebuah perusahaan. Peserta tes yang memperoleh nilai lebih dari 70 sebanyak A 16%, B 17,5%, C 20%, D 25,5%, E 37,5%. Jadi jawabannya adalah E. Oke, banyak peserta, kita hitung banyak pesertanya adalah 40. Kemudian nilai lebih dari 70 adalah 15 orang. Maka untuk mencari persentasenya adalah 15 kita bagi dengan 40 baru kita kalikan dengan 100. Maka hasilnya adalah 1500 kita bagi dengan 40, maka ketemu adalah 37,5%. Kita beralih ke nomor 14. Min dari 16 data adalah 9,5. Berapa jumlah seluruh data tersebut? A 152, B 157, C 162, D 167, E 177. Jadi ini jawabannya adalah D. Ya ini gampang, tinggal kita mengkalikannya saja. 16 dikalikan dengan 9,5 maka hasilnya adalah 152. Kita beralih ke nomor 15. Perhatikan data nilai siswa kelas 6 dalam tabel berikut. Median data di atas atau di bawah adalah A 6,5, B 7,0, C 7,5, D 8,0, E 8,5. Ini jawabannya adalah yang C 7,5. Jadi hal yang pertama kita perhatikan adalah median adalah nilai tengah dari data. Jadi jumlah FR ini tinggal kita jumlahkan aja 3 tambah 5 tambah 4 tambah 5 tambah 7 tambah 5 tambah 5. Jadi ini jumlahnya adalah 34. Nah, baru 34-nya kita bagi dengan 2 maka akan ketemu adalah 17. Nah, jadi untuk nilai tengahnya itu berarti berada di posisi jumlah 17 yang di kiri dan 17 yang di kanan. Untuk mempercepatnya kita perhatikan arah panah ini yang jumlah nilainya 17.
Jadi 3 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 5 adalah 17. Maka posisi 17 itu berada di angka 7. Ya, jadi kita udah tahu bahwa nilai tengahnya pasti adalah 7,5. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan bila ada kritik dan saran jangan lupa untuk meninggalkan komentar. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.